Lalu saudara, seperti apa peran Joko Widodo di balik gencarnya safari politik Kaisang jelang pilkada? Kita akan bahas bersama juru bicara PSI Aryo Bimo dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno. Selamat sore Mas Adi dan juga Mas Aryo, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Silvia. Ya, saya akan ke Mas Adi terlebih dahulu. Mas Adi, ini ada setelah ke PKS sore ini akan berencana bertemu dengan Ketum Partai Golkar jam 5 sore. Menurut Anda, baca-bacaan Anda, apakah ini soal politik biasa atau memang ada agenda yang disiapkan? Ya, saya kira memang dalam politik itu tak ada yang kebetulan. Politik itu tak mungkin lahir dalam ruang hampa. Semua orkestrasi politik yang dilakukan oleh para elit, termasuk yang dilakukan oleh Kaisang, pasti bermuatan politik secara signifikan. Tentu ini sangat terkait dengan pilkada. Pilkada itu mungkin bagaimana dua partai, yaitu PSI dan Golkar, bisa bekerja sama di wilayah-wilayah tertentu untuk melakukan koalisi politik. Misalnya ketika dengan PKS, misalnya PSI kan ada titik temu, misalnya di Pilkada Lebak dan Bekasi, kedua partai PSI dan PKS bekerja sama. Bukan tidak mungkin pertemuan antara Kaisang dan Golkar juga akan bicara di mana PSI juga dengan Golkar ini memiliki chemistry dan irisan politik yang sama untuk kerjasama politik di pilkada. Tapi tentu yang paling tebal itu adalah soal bagaimana kemungkinan Kaisang Pangarep itu maju di pilkada. Jadi ini menyangkut bagaimana Mas Kaisang sendiri yang akan maju dalam pilkada. Termasuk misalnya soal kemungkinan masuk dalam pilkada Jakarta. Kita sering dengar misalnya dari kawan-kawan media kan selama ini ada upaya untuk menjodohkan antara Ridwan Kamil dan Kaisang Pangarep maju di Pilkada Jakarta. Jadi hal ini juga bisa dilihat oleh publik. Ini bukan hanya sebatas safari politik biasa, tapi tentu untuk mempertebal bagaimana dukungan-dukungan politik soal kemungkinan Kaisang akan maju nantinya. Baik, kita tahan dulu ke Mas Aryo Bimo, jubir DPP PSI, tapi kita akan simak ini di layar kaca Anda adalah visual terkini di mana Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep tiba di kantor DPP Partai Golkar. Dijadwalkan sebelumnya Kaisang akan tiba pada pukul 5 sore ini dan tepat pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, Kaisang Pangarep tiba di kantor DPP Partai Golkar. Hingga saat ini belum diketahui karena tadi Airlangga Hartarto tidak menggambarkan apa yang akan dibahas dalam pertemuan antara dua ketua umum partai politik ini. Ya, sebelumnya saudara, jika kita mengingat pernyataan Airlangga Hartarto pada kemarin adalah Airlangga menyatakan bahwa besok akan dibahas. Dan betul hari ini ada pertemuan antara Ketua Umum PSI dan Airlangga Hartarto. Dan salah satunya yang digadang-gadang akan dibahas adalah terkait pilkada yang akan berlangsung pada November 2024 mendatang. Ya, usai tiba di kantor DPP Partai Golkar, Kaisang tampaknya langsung menaiki lift untuk menemui Airlangga Hartarto. Kita masih akan membahasnya usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saya akan langsung ke jubir DPP PSI, sudah ada Mas Aryo Bimo. Mas Aryo Bimo, Mas Kaisang sudah tiba di kantor DPP Partai Golkar. Tadi langsung menuju lift dan tampaknya langsung bertemu dengan Airlangga Hartarto. Ini adalah visual terkini, baru tiba Mas Kaisang dan langsung bertemu dengan sejumlah kader Partai Golkar dan juga petinggi Partai Golkar. Mas Aryo, ini nampaknya kode-kode surat rekomendasi langsung keluar dari Partai Golkar untuk mengusung Mas Kaisang? Luar biasa, sangat tersanjung ya kalau misalnya memang itu terjadi. Tapi Mas Kaisang itu kita kadang-kadang lupa ya, Mas Kaisang itu selain digadang-gadang di sana sini untuk jadi kepala daerah di Jateng, Jakarta, Lampung, Jatim, ini juga kan beliau itu adalah seorang ketua umum DPP PSI, ketua umum partai. Jadi ketika dia datang menemui ketua umum partai lain yang diomongin pastinya nasional gitu ya, pastinya nasional. Tapi ketika itu nanti ada satu segmen pembicaraan bahwa Mas Kaisang gimana kalau misalnya di Jakarta atau di Jateng atau di mana, itu lain soal. Tapi
apa yang dibicarakan seperti biasanya, seperti juga di partai-partai lain. Kita berkunjung ke PKS kemarin, kemudian kita juga Berarti, bertemu maaf saya dengan. potong, berarti benar ya pertemuan sore Ya, hari ini khusus untuk membahas soal pilkada, cuma untuk memilih apakah di Jawa Tengah atau di Jakarta, gitu ya? enggak juga. Persoalan politik nasional itu ke depan itu bukan hanya pilkada aja. Kita kita harus lihat bahwa di depan itu ada masa transisi pemerintahan, ada masalah juga pilkada tentu ya. Pilkada itu the most highlighted Mhm. political event itu mungkin ya di dalam beberapa bulan ini. Tapi Oke. saya kira eh, politik secara nasional itu lebih lebih make sense untuk misalnya jadi tagline ya Oke, untuk saya hari ini gitu. ke Mas Adi Ya. Prayitno. Mas Adi, kalau Anda membacanya gimana nih? Ini pola-polanya serupa tapi tak sama atau setidaknya sama persis seperti saat Mas Bobi untuk maju dan juga saat Mas Gibran saat maju dipanggil oleh sejumlah partai untuk mendapatkan rekomendasi? Ya, saya kira memang ini soal bagaimana mengkomunikasikan kepentingan politik PSI dan Kaisang secara umum. Karena kita tahu bahwa Kaisang ini kan dikaitkan dengan sejumlah pilkada yang saya kira signifikan, misalnya pilkada Jakarta dan Jawa Tengah. Bahkan kan sempat mengerucut beberapa waktu yang lalu soal pembicaraan duet antara Ridwan Kamil dan Kaisang Pangarap. Tapi kan dalam perkembangannya misalnya Golkar itu lebih punya intensi untuk memajukan Ridwan Kamil di Jawa Barat ketimbang di Jakarta. Ini mungkin juga akan dibicarakan bahwa Ridwan Kamil kalau diusung oleh Kim bukan tidak mungkin akan disandingkan dengan Kaisang Pangarap. Dalam konteks dinamika politik yang tarik ulur partai-partai yang ada di Kim pada saat yang bersamaan Kaisang mencoba untuk membangun komunikasi politik dengan partai lain di luar Kim seperti PKS. Ini artinya apa? PSI sebenarnya ingin kasih pesan ke publik bahwa dalam pilkada manapun termasuk di Jakarta ataupun di Jawa Tengah, bukan tidak mungkin Kaisang itu akan berkoalisi dengan partai-partai yang selama ini dianggap berjarak secara diametral. Kemarin sudah selesai dengan PKS. Artinya apa? Pintu soal koalisi PKS, PSI, dan Kaisang di Jakarta, bagi saya itu masih cukup mungkin. Karena ada kecenderungan misalnya pasca Pilpres di 2024, terjadi rekonsiliasi politik secara nasional antar partai yang saling bersaing satu sama yang lain. Bahkan sempat muncul wacana tentang bagaimana menduetkan antara Anies Baswedan dengan Kaisang Pangarap. Ini mungkin menjadi menu politik yang akan dibahas oleh partai-partai ini. Karena secara umum, Mbak, kalau Oke. saya membaca rata-rata, antara elit partai ini sepertinya berkawan satu sama yang lain. Antara elit-elit partai ini berkomunikasi satu sama yang lain. Tidak seperti yang dibayangkan oleh publik bahwa Kaisang misalnya tidak akan mungkin berkoalisi dengan PKS. Kaisang itu seakan-akan haram hukumnya berkoalisi dengan Anies Baswedan. Tidak sesederhana itu dalam politik kita. Jadi Oke. inilah yang saya kira bahwa ketika Kaisang berkunjung ke sejumlah partai hari ini ke Golkar, tentu ini mencoba untuk mengkomunikasikan soal kemungkinan Kaisang bisa maju, diusung oleh partai-partai Kim, diusung oleh partai-partai non-Kim, dan ini bisa menjadi islah politik secara nasional dalam pilkada, khususnya dalam pilkada Jakarta. Karena kalau saya membaca gestur tubuhnya Kaisang, lebih cenderung ingin maju dalam Pilgub Jakarta dibandingkan Oke, dengan ditahan sampai di situ. Mas Aryo, betul Mas Kaisang lebih cenderung ingin maju di Pilkada Jakarta? Kalau penilaian atau penghitungan para expert kan nggak apa-apa. Tapi kalau Mas Kaisangnya sendiri itu berkali-kali bilang belum menentukan. Dia masih konsen untuk mempersiapkan calon-calon kepala daerah dari yang akan didukung oleh PSI di berbagai daerah. Tapi kalau hitung-hitungannya dari teman-teman PSI gimana? Apakah melihat Jawa Tengah prospeknya lebih besar? Karena kita berkaca dengan sejumlah survei yang mengatakan elektabilitas Kaisang Pangarep cukup tinggi. Atau istilahnya dalam tanda kutip coba-coba dan gambling di Jakarta? Kalau buat PSI ya ini terus terang dan ini juga berkali-kali disampaikan Mas Kaisang. Yang penting kita pilih yang terbaik untuk daerah itu. Kalau misalnya Mas Kaisang itu memang lebih terbaik untuk daerah Jawa Tengah atau terbaik untuk TKI ya, beliau dengan serta-merta akan berada di sana gitu. Takaran yang terbaiknya dari mana nih? Kan sama-sama provinsi besar, sama-sama provinsi yang menjadi cukup penting dalam
sisi Nanti skala dengan nasional. itu akan ada dari hasil pertemuan dengan partai-partai politik tentunya. Jadi saya kira makanya saya katakan bahwa tidak melulu bahwa yang dibicarakan itu adalah dirinya mau nyalek di mana, tapi juga daerah-daerah lain nih seperti apa nih. Indonesia ini seperti apa pilkadanya kayak kemarin juga waktu di PKS itu dibicarakan tentang kolaborasi di beberapa daerah dan ternyata memang itu menurut kita mempunyai kesamaan pendapat bahwa oh ini akan baik untuk daerahnya gitu. Jadi Oke. nanti untuk Jawa Tengah dan DKI pasti akan dibicarakan juga dengan Golkar pada hari ini dan juga dengan partai-partai politik lain. Oke, dibicarakan dengan Golkar, artinya ada kemungkinan ketika Golkar akan mengusung Kaesang di Jakarta akan langsung diterima? Ada kemungkinan bisa jadi, tapi saya pikir Kaesang akan tetap konsisten untuk memutuskan atau mengungkapkan semuanya itu pada bulan Agustus ya. Jadi karena itulah yang menurut dia saat yang tepat untuk Kenapa sih bisa harus bulan Agustus, Mas Aryo? dan kenapa juga harus sekarang. Jadi Kenapa? masalahnya jadi gini, kalau orang bilang ntar terlalu terlambat gitu ya, enggak juga Ah, karena kita oke, tuh masih anget nih. Jadi pileg, pilpres kan baru selesai gitu oke, kan. Mesin partai masih anget. Jadi kenapa harus masih cair ya. terburu-buru gitu. Oke, Mas Adi, menurut Mas Adi sendiri ini apa ya, arahan atau memang kemauan Jokowi kah dengan manuver yang dilakukan Kaesang ini? Karena kan kalau dilihat dari polanya nih, Pak Jokowi juga sempat mengatakan orang tua hanya mendoakan dan merestui. Ya, Dan saya kira tentunya ini Kim mengamini hal itu. mutual simbiosis. Apapun judulnya, Kaisang ini adalah anak Pak Jokowi yang saya kira setiap perilaku dan tindakan politiknya pasti dikomunikasikan dengan Jokowi. Bahkan publik meyakini bahwa mentor politik utama Kaisang itu sama dengan mentor politiknya Gibran, yaitu Pak Jokowi. Jadi saya cukup meyakini bahwa segala hal orkestrasi politik, safari politik yang dilakukan oleh Kaisang melakukan ini yang begitu masif, begitu intensif berkomunikasi dengan elit-elit, ketua umum partai, tentu hasil komunikasi dengan Pak Jokowi sebagai orang tuanya. Ini tentu untuk membabat semak belukar soal kemungkinan bagaimana orkestrasi dan koalisi politik yang dibangun oleh PSI. Satu sisi, PSI tentu punya intensi memajukan kadernya maju dalam pilkada tertentu gitu ya. Tapi pada saat yang bersamaan kan publik tidak bisa menutup mata soal kemungkinan Kaisang yang ingin maju sendiri yang terkait dengan pilgub antara Jakarta dan Jawa Tengah. Kalau saya memang melihat dari awal bahwa gestur Mas Kaisang itu memang lebih dekat ke Jakarta. Karena memang Jakarta ini kan jauh lebih menarik, jauh lebih seksi, dan sering menganggap Jakarta ini sebutan dengan RI3. Karena siapapun yang jadi gubernur dan wakil gubernur di Jakarta, expose politiknya, spotlight politiknya, ini jauh lebih masif dibandingkan dengan yang lain. Hmm, Jadi ketika pertemuan dengan Golkar hari ini dilakukan oleh Kaisang, ini tentu sebagai upaya bagaimana bicara dari hati ke hati. Bagaimana perspektif Golkar soal Kaisang maju dalam pilgub, bagaimana Kaisang juga mengkomunikasikan soal kemungkinan dirinya bertanding dalam pilgub. Jadi hal-hal yang semacam ini tentu akan dibicarakan ya. Tentu ini menghadapi karena bulan depan ini kan sudah mulai pendaftaran ya pilkada serentak secara hmm, nasional. Oleh karena itu intensitas komunikasi politik ini kan kalau dibaca rata-rata soal bagaimana mempertebal dan memastikan Kaisang nantinya akan mendapatkan dukungan yang jauh lebih kuat, jauh lebih masif maju dalam pilgub seperti apa. Apakah di oke. Jakarta maupun di Jawa Tengah. Kalau di Artinya, Jawa Tengah, maaf saya potong, apakah ini bisa mengartikan bahwa ini adalah sinyal kuat dari Jokowi untuk all out kepada Kaesang di Pilkada ya 2024? kalau soal itu kita tidak bisa melihat secara pasti ya Mbak. Tapi biasanya kalau memang Mas Kaisang sudah dapat tiket pencalonan, ya, Baik, entah di Jakarta, entah di Jawa Tengah, saya hakul yakin bahwa Pak Jokowi juga akan memberikan dukungan politik secara total, seperti halnya telah dilakukan kepada Gibran dalam Pilpres 2024 yang lalu. Ini baik, alamiah dalam politik sebenarnya. baik. Terima kasih Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik sudah memberikan perspektifnya dan juga makasih Mas Aryo Bimo, Jubir dari DPP PSI. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang.